Siapa sangka, di tengah dinginnya dataran tinggi Karo, kita menemukan jejak manis dari tanah Jawa. Zaman dulu ini kan masih zaman perang, jadi warga kita uyut sih sebenarnya. Namanya nenek, namanya kakek itu hijrah, pindah dari Jawa ke Tanah Karo. Perjalanan Wajik ke Tanah Karo tak bisa dilepaskan dari kisah panjang perpindahan manusia. Pada masa kolonial, etnis Jawa didatangkan ke Sumatera Timur. Mereka menetap, hidup membentuk komunitas baru. Di antara bawaan mereka terselip cita rasa kampung halaman dan Wajik menjadi salah satu simbolnya. Makanan ini tidak sekedar sebagai pengisi perut, tapi pengikat kenangan akan tanah asal, pengobat rindu dalam perantauan. Dari penuturan sejarawan, kita memahami bahwa kedatangan etnis Jawa ke Sumatera Timur bukan sekedar peristiwa migrasi, tapi juga melainkan bagian dari dinamika sejarah yang besar yang melibatkan politik kolonial, pembangunan ekonomi, dan juga pencarian kehidupan yang lebih baik. Identitas dan tradisi mereka turut memperkaya mozaik budaya yang hingga kini mewarnai kehidupan masyarakat setempat. Setelah proses daripada Jawa ke Karo, zaman dulu ini kan masih zaman perang, kurang lebih dari zaman di bawah 1940-an. Jadi keluarga kita uyut sih sebenarnya, mamanya nenek, bapaknya kakek itu hijrah, pindah dari Jawa ke Tanah Karo. Hampir rata-rata zaman dulu itu banyak yang pindah. Jadi kurang lebih mereka pindah ke Tanah Karo dan mulailah berproses memulai kehidupan di Tanah Karo. Warung Wajik Peceren bukan sekedar tempat menjual makanan, tapi juga ruang di mana memori dan cita rasa tradisional dipertahankan. Lewat sajian sederhana seperti wajik, kita dapat menyusuri jejak budaya Jawa yang masih hidup dan terus dijaga, bahkan di tanah perantauan. Zaman dulu lah, bukan zaman kuda. Soekarno aja sih khusus untuk makan wajik. Meski waktu terus berjalan, Wajik tetap bertahan dengan bentuk dan cita rasa nyaris yang tak berubah. Ketan yang lengket dan manis gula merah menjadi ciri khas yang tak tergantikan. Di tengah gempuran makan modern, Wajik tetap hadir dengan kesederhanaan dan makna yang mendalam. Dalam penyajiannya, para penjual wajik tetap mempertahankan keaslian. Wajik dibentuk persegi panjang, dibungkus daun pisang atau disusun rapi di nampan. Semua dilakukan untuk menjaga nilai tradisi dan cita rasa. Ini apapun dia masakan ini, kalau dulu itu kan dia masaknya apinya kan dari kayu, nah sekarang udah kena semua. Nah, apapun itu bikin wajik itu tepung nih kayak kue-kue itu kan ditumbuk manual. Sekarang kan udah pakai mesin, jadi kurang, jadi nggak seperti yang dulu lagi. Cuman karena gini, ibaratnya lah rumah makan Garuda,
di Jalan Pandisa. Kan terkenal itu. Sebenarnya kalau kita datang ke makannya lebih enak pemasakan di rumah. Cuma namanya namanya terkenal. Jadi kalau orang-orang ini kan bentuknya ya sama. Jadi orang itu mengingat bulunya kalau di situ kita dulu bisa dulu kan pakai api kayu ya kan kok bisa karunya ranting gitu ya. Sekarang kan pakai gas jadi nggak percaya dulu nenek kita masak pakai mencet mesin apa namanya itu dulu ada keraknya itu kalau garam itu ada sedikit harus tempat kerak itu mah enak. Maka mungkin pernah nggak Bapak dengar atau dulunya mungkin Bapak dengar waktu awal datangnya Wajik bakal kuliner nasi Jawa ini ke Tanah Karo ini mungkin ada nggak penolakan dari khususnya warga Karo sendiri? Ya, menerima orang itu. Jadi gini nah, ada nanti kalau di sini kerja nggak usah lah si mati-mati gitu ya kan. Pesta ini itu sama Wajik sama ini itu Wajik campur semua kuenya lah kan ada namanya itu atau kue panggang katanya dipanggang itu kan dalamnya bukan sekitar sini aja, se-Kabupaten Karo pesan. Kadang-kadang kalau punya keter, ya orang-orang Jawa kan di sini banyak. Di kampung ini tuh saja di Jawa, mobil begitu sama mak di Jawa. Lepas sama orang yang bikin ini, karena dia, dan ini juga sedikit. Satu lagi, dulu di sini ada, dulu ya masalah Jawa itu. Ada katanya teman dari apa ibu tanya di kayu itu kan dipotongin tipis-tipis dijemur tumbuh nanti itu namanya jadi tiwul. Oh, tahu. Nasi tiwul. Lagi namanya gatot. Iya, gatot hitam. Iya. Itu kan di apa aja bulat gitu aja dijemur. Dijemur sampai dia nanti bercendawan gitu. Bukan sekedar tempat menjual makanan, tapi juga ruang di mana memori dan cita rasa tradisional dipertahankan. Lewat sajian sederhana seperti Wajik, kita dapat menelusuri jejak budaya Jawa yang masih hidup dan terus dijaga, bahkan di tanah perantauan. Meski waktu terus berjalan, Wajik tetap bertahan dengan bentuk dan cita rasa nyaris yang tak berubah. Ketenangan kental manis gula merah menjadi ciri khas yang tak tergantikan. Di tengah gempuran makan modern, Wajik tetap hadir dengan kesederhanaan dan makna yang mendalam. Dalam penyajiannya, para penjual Wajik tetap mempertahankan keaslian. Wajik dibentuk persegi panjang, dibungkus daun pisang atau disusun rapi di nampan. Semua dilakukan untuk menjaga nilai tradisi dan cita rasa. Tak hanya rasanya yang lestari, cara pembuatannya pun masih dijaga.
Proses perendaman ketan memasaknya perlahan dalam santan dan gula, hingga mengaduknya hingga kalis dan mengilap. Semuanya menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Resep kita jaga, rasa kita jaga, dan sampai sekarang itu kita pertahankan dan nyicip tetap. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada apa yang kita perubahan apapun mengenai wajib kita nggak ada. Tetap kita pertahanin rasa ini. Kita sendiri selalu optimis di mana makanan tradisional ini sangat menentukan dan tidak akan pernah kita hilangkan karena ini menjadi rekam jejak sejarah juga bagi suku etnis tertentu. Karena di sini kita bukan hanya menjual wajik di mana ciri khas Jawa, makanan Jawa, tapi kita juga menjual seperti humus dari Batak, cimpa, makanan Garu, khas Garu, kita tetap masukkan. Kita padukan semua. Jadi orang pun selain customer masyarakat yang ada, wisatawan dari luar melihat, loh di sini ada nih. Ditambah lagi, kok di Garu kok bisa ada makanan Jawa. Nah bahkan kita customer yang lama, customer yang baru datang dari Jawa karena penasaran, pesan melihat ada beberapa YouTuber yang membantu kita juga untuk promosi keluar. Mereka datang, mereka merasakan apa sih bedanya wajib di sini dengan yang ada di kampung saya. Begitu mereka makan, ternyata beda ya. Kok lebih legit di sini, lebih lemah di sini, beda sama di sana. Jadi tetap ada perbedaan dari saat pengalaman. Jadi kita tetap mempertahankan yang namanya makanan khas terlebih kue-kuean tradisional. Ada harapan apa soal generasi muda ini terkait makanan tradisional seperti wajib ini, Bang? Baik, sebetulnya mengenai masalah anak muda, untuk mengenai masalah makanan tradisional seperti wajib dan segala macam, paling inti sih kalau saya rasa itu daripada diri sendiri sih, untuk menyikapi daripada apa sih yang harus kita bangkitkan, apa sih yang harus kita perjuangkan. Kita bukan mau membawa yang jadul ke depan, tapi tidak, karena yang dulu ini sampai sekarang nggak akan ketinggalan makanannya. Karena dimanapun di pasar-pasar pun orang cari kan, gitu kan, oh itu tegelang, itu monster, mereka cari terus, karena itu makanan yang nikmat di mulut gitu. Kalau kita bilang makanan modernisasi, ya kita harus belajar dengan makanan modernisasi. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa menambahkan varian rasa, mau itu dari segi konsep pembungkusan, konsep pemasaran, konsep semua segala macam. Jadi kalau saya pribadi sih untuk mengenai kaum muda, yuk kita sih sadar sendiri sih. Pasti kalau kita udah nyoba pasti suka juga sih kalau makanan tradisional ini. Jadi makanya saya bilang, saya menyikapi hal itu semua tergantung daripada kita. Dan kemudian yuk mari kita lestarikan, mari kita budayakan, kita pasarkan ke mancanegara, keluar daerah dulu lah, masa keluar negeri mancanegara kita gitu kan. Untuk daerah kita sendiri dulu seperti apa respon dari mana wisatawan yang ada. Wajik bukan hanya sekedar makanan manis yang melekat di lidah, tetapi juga sebagai saksi bisu perjalanan sejarah, pertemuan budaya, dan harmoni yang tumbuh di tanah Karo. Dalam setiap gigitannya, tersimpan cerita tentang perantauan, adaptasi, dan penerimaan.
kesederhanaannya, ia merawat ingatan kolektif tentang kebersamaan, tradisi, dan juga cinta terhadap akar. Enggak apa bu, enggak apa pak. Enggak gitu juga. Kalian sanksi sama aku. Betulan disorot. Gorgon. Namamu siapa? Hei, ini bisu deh. Iya namanya apanya? Tuh. Senyum senyum, nikmati, jangan satu arah dong ya. Sabar. 5 detik lagi, 5 detik lagi nih. 5 detik lagi. Lagi apa? Dua. Makan aja di terus. 3. Nikmati ambil ngangguk-ngangguk, nengok ke ketannya. Oke. Dah. Oh jalan, kan tadi yang kita bagi dulu tadi. Sebelum pulang nih, sebelum pulang. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini apa? Apa? Orangnya nggak akan bahas, soalnya nggak pakai jilbab. Siapa namamu? Ini. Inner child-nya terpenuhi. Loh, kok dikasih rumput? Masuk makannya rumput. Nah, namanya siapa nah? Ini namanya. Dah, tas tangannya, ada Habib Akram yang Oke. bikin cewek melayang namun Ataufik janganlah kau rasakan. Ada Ahmad Tumbo yang mirip kayak Sarukan. Gimana kesan-kesan Anda? Kesan-kesan Anda? Dingin. Dingin. Bar, dingin bar. Biasa. Aku panas, cok. Kamu kok dingin pula anjir. 3. Karena agak meminimkan juga suara. Biar ini kan meminimkan suara. Hai teman-teman. Jadi kita lagi ada di mana nih? Pasar Buah Brastagi. Oke. Hari ini kami akan mereview pasar buah yang kata orang pasar buahnya punya Brastagi teman-teman. Saksikan sampai selesai ya. Kisses okidoki.